Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah yang dikasihi Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya yakin bahwa firman Tuhan ini akan memberikan berkat kekuatan bagi kita. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan untuk itu kami memohon pertolongan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan, agar kami semua boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang saya bagi di dalam dua bagian besar yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam kitab Kejadian ini, Yusuf menjadi pemimpin yang luar biasa pada saat dia berada di Mesir, melalui suatu proses yang pahit dalam kehidupannya, tetapi kemudian dia boleh menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di Mesir. Dan dengan demikian, dia juga dapat membantu seluruh keberadaan saudara-saudaranya pada saat situasi yang sulit sedang dialami oleh Yakub dan seluruh anak cucunya. Saat ini kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengajaran bagaimana saudara-saudara Yusuf diharapkan supaya mereka boleh tenang dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, sehingga mereka boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat dari Tuhan, dari semua yang mereka lakukan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk bagian yang pertama, yang berbicara tentang ada ketakutan dan ada kecemasan dari saudara-saudara Yusuf sepeninggal dari ayah mereka, Yakub. Kejadian 50, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan pertama yang kita perhatikan dalam bagian ini, kisah bagaimana Yusuf yang tadinya dianggap oleh saudara-saudaranya sendiri sebagai si tukang mimpi. Dan kemudian pada saat mereka mendengarkan kisah kehidupan dari Yusuf, mimpi dari Yusuf, mereka menjadi sakit hati dan pada akhirnya mereka menangkap Yusuf dan menjual Yusuf ke Mesir. Nah, di dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan bagaimana firman Tuhan memberikan pengajaran bagaimana ada ketakutan, ada rasa takut, ada kecemasan yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara dari Yusuf. Karena mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka telah memperlakukan saudara mereka, yaitu Yusuf, dengan semena-mena, menjadikan Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia harus melewati proses menjadi seseorang yang mengalami kehidupan di masa atau berada di tempat yang tidak menyenangkan, itu di penjara. Tetapi itu adalah proses yang dialami oleh Yusuf
sesuai dengan rancangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Tetapi bagian ini kita perhatikan bagaimana saudara-saudara dari Yusuf. Mereka menjadi takut, menjadi cemas karena perbuatan-perbuatan yang dahulu senantiasa terasa mengejar kehidupan mereka, sehingga pada saat ayah mereka, Yakub, meninggal, mereka kemudian berpikir, bisa saja Yusuf akan membalaskan dendamnya terhadap kita karena perlakuan jahat kita terhadap dia. Itulah sebabnya mereka berkata kepada Yusuf, ampunilah kami, sebagaimana pesan yang dikatakan oleh ayah, yaitu Yakub. Ayat yang ke-16 kemudian juga disampaikan bahwa sebab itu mereka menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Ampuni, permohonan yang mereka inginkan supaya Yusuf tidak mendendam terhadap mereka. Mereka memohon supaya Yusuf mengampuni mereka karena memang perbuatan mereka sadari bahwa mereka telah berbuat jahat, telah melakukan kesalahan yang besar terhadap Yusuf. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian firman Tuhan menyatakan bagaimana sesudah Yusuf mendengarkan hal tersebut, Yusuf justru menjadi sakit hati atau menjadi kesal dengan keadaan tersebut, menjadi tidak enak dengan berita yang disampaikan kepada mereka. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Yusuf kemudian menangis dengan kondisi, dengan keadaan yang menjadikan rasa sedih berada di dalam kehidupannya sesudah dia mendengarkan berita bagaimana saudara-saudaranya sendiri menganggap bahwa dia akan melakukan balas dendam terhadap mereka. Jadi di bagian terakhir di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, ketika orang berkata demikian kepadanya, Yusuf menangis. Lalu menangislah Yusuf pada saat ada yang datang menyampaikan berita itu kepadanya. Ayat yang ke-18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Itulah yang disampaikan oleh saudara-saudara dari Yusuf sendiri. Kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka sujud kepada Yusuf dan berkata, kami siap untuk menjadi budak. Sebagai bagian dari penebusan kesalahan mereka, tindakan mereka yang lalu, yang mereka sudah buat, memperlakukan saudara mereka dengan semena-mena, dengan jahat. Itulah sebabnya mereka siap untuk menjadi budak daripada Yusuf. Nah, bagian yang kedua yang kita perhatikan di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, di sana justru kita perhatikan bagaimana sikap, tanggapan dari Yusuf sesudah ia mendengarkan perkataan dari saudara-saudaranya. Ayat yang ke-19 berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat yang terakhir, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Pada bagian yang kedua, dalam pembacaan kita di sini, sikap kebaikan dari Yusuf dia tunjukkan di dalam menanggapi kekesalan atau di dalam menanggapi ketakutan
dari saudara-saudaranya. Yusuf kemudian berkata bahwa jangan takut. Aku ini bukan pengganti Allah. Janganlah takut. Ada jaminan yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudara supaya mereka tidak dalam kondisi ketakutan. Dia berkata, jangan takut. Aku akan memberikan seluruh kebutuhan kalian, makan anak-anak kalian. Aku akan penuhi. Memang, dia katakan, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi semua itu dijadikan oleh Tuhan sebagai jalan untuk bisa memelihara suatu bangsa yang besar seperti yang terjadi saat ini. Ada peristiwa yang terjadi di Mesir. Dan di daerah-daerah sekitar Mesir terjadi kelaparan yang luar biasa. Kemarau yang panjang mengakibatkan rakyat tidak bisa bercocok tanam. Dan Yusuf yang sudah mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sudah diberikan pengetahuan yang Tuhan sampaikan kepadanya, dia sudah dapat mempersiapkan segala sesuatu pada saat masa kelimpahan sedang terjadi. Ada 7 tahun masa kelimpahan, tetapi juga ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi Yusuf boleh melakukan segala sesuatu, menyimpan, menimbun segala bahan makanan, sehingga pada saat kelaparan sedang melanda Mesir dan sekitarnya, di Mesir terdapat banyak makanan. Dan itulah yang kemudian didengar oleh Yakub dan saudara-saudaranya, dan mereka mau datang untuk membeli makanan di sana. Tetapi Yusuf menjamin bahwa mereka akan diberikan oleh Tuhan makanan sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf pada saat dia berada di Mesir. Yusuf berkata, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Jangan takut. Ada jaminan yang Tuhan atau Yusuf katakan melalui keberadaan ini, dia berkata bahwa jangan kamu takut. Kamu benar memang sudah memikirkan, mereka-rekakan, merancang segala sesuatu untuk kejahatan terhadap aku. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kasih. Dia mengampuni sehingga dia menyiapkan jalan ini untuk memelihara bangsa yang besar, yaitu umat pilihannya, bangsa Israel, keturunan Yakub yang kemudian menjadi bangsa pilihan Allah. Jadi dalam pembacaan kita di sini, kita boleh perhatikan jaminan Yusuf kemudian dapat menenangkan hati saudara-saudara. Yusuf boleh memberikan ketenangan kepada mereka dan menjamin segala kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan. Jadi dalam bagian ini, mari kita belajar bersama-sama bahwa dosa yang terjadi pada masa lalu, setiap orang yang melakukan kesalahan dan itu tidak diselesaikan, maka dia akan dikejar oleh rasa bersalah. Setiap manusia memang sudah jatuh di dalam dosa, sudah melakukan kesalahan. Tetapi ada jaminan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib, mengerjakan semua penebusan bagi umat manusia, sehingga setiap orang yang mau percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Tuhan siapkan tempat yang indah di sorga bagi setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatnya. Yusuf juga memberikan jaminan kepada saudara-saudaranya bahwa mereka harus tenang dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, karena hanya di dalam Tuhan sajalah mereka boleh mendapatkan ketenangan, jalan keluar dari segala kebutuhan mereka. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan belajar dari kehidupan Yusuf yang boleh mengampuni saudara-saudaranya pada saat mereka memperlakukan dia dengan jahat, tetapi dia mengasihi mereka karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.